Yo Samagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Yep, sembari menunggu manga One Piece yang akan rilis. Jadi kali ini Tamang akan kembali membahas sebuah topik yang akan berkaitan dengan kru bajak laut topi jerami yang ada hubungannya dengan nakama dari Joy Boy di masa lalu. Mungkinkah ada kemiripan di antara kru Luffy dengan kru Joy Boy? Jika memang benar, maka tentu saja ini bisa menjadi foreshadow bagaimana penggambaran nakama Luffy ke depannya yang disinyalir dia kekurangan satu orang lagi untuk mengisi posisi di dalam krunya. Jadi siapakah orang tersebut dan apa saja kemiripan dari bajak laut mereka berdua? Tentu kita akan bahas lengkap dalam video kita kali ini ya. Namun seperti biasa, jangan lupa tinggalkan jempol kalian dulu beserta dengan komentar tentang apakah pendapat kalian berbeda dengan Tamagon atau kalian punya teori menarik seputar Joy Boy yang lainnya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Misteri demi misteri terus terungkap di dunia One Piece. Kita menemukan fakta baru, sebuah plot twist ternyata Im Sama telah mengkhianati kesepakatan yang telah terjalin antara 20 kerajaan yang mendirikan pemerintahan dunia pertama kali di masa abad kekosongan. Menurut Raja Cobra, seharusnya tak boleh ada satupun perwakilan dari 20 kerajaan yang boleh menduduki tahta raja dunia tersebut. Dengan alasan inilah membuat Raja Cobra ini dieksekusi lantaran dia sudah melihat Im Sama duduk di tahta raja dunia tersebut. Nah, setelah itu terkonfirmasi pula bahwa Ratu Lily adalah salah satu orang yang ikut menyebarkan poneglyph ke penjuru dunia dalam alur cerita One Piece ini. Dari sinilah mengemuka sebuah plot twist bagaimana jika Ratu Lily dan juga Joy Boy saling mengenal. Bahkan bukan tidak mungkin mereka adalah teman baik lantaran mereka berdua sama-sama penyandang nama Hadi. Seperti yang pernah diceritakan oleh Kozuki Sukiyaki bahwa klien Kozuki dan juga Joy Boy bekerja sama memahat poneglyph dengan menggunakan batu laut di negeri Wano Lama. Jika benar Ratu Lily adalah nakama dari Joy Boy, maka adakah karakter lain selain Ratu Lily yang diketahui merupakan rekan dari Joy Boy? Oke, menurut Tamagon ada beberapa karakter di masa lalu yang punya hubungan dekat dengan Joy Boy, yakni bisa saja mereka adalah nakama Joy Boy di kerajaan kuno. Ada dua clue yang menurut Tamagon menjadi dasar argumen untuk menentukan orang-orang yang kemungkinan besar adalah nakama dari Joy Boy. Clue pertama adalah semua karakter yang berkaitan dengan Joy Boy merupakan orang-orang yang memiliki keterkaitan dengan poneglyph, baik dari segi sejarah, membantu menjaga informasi di dalamnya, atau juga kemampuan membaca poneglyph. Dan Kozuki jelas terkait dengan Joy Boy karena Kozuki Sukiyaki mendapatkan informasi dari leluhurnya bahwa poneglyph adalah hasil karya mereka dan mereka mengerjakan bersama-sama dengan Joy Boy. Namun tentu bukan Kozuki Sukiyaki karakter yang merupakan nakama Joy Boy karena usianya sendiri tidak mencapai 800 tahun. Satu-satunya karakter bermarga Kozuki yang diketahui hidup sejak 800 tahun yang lalu adalah Kozuki Toki. Nah, jadi Toki lah yang disinyalir adalah nakama dari Joy Boy. Terlebih lagi dalam flashback Kozuki Oden disebutkan bahwa Toki ini mengaku bahwa dirinya datang dari masa lalu dan tujuannya datang ke masa depan adalah untuk memastikan bahwa pesan yang tertera pada poneglyph sampai kepada yang berhak untuk mengetahuinya. Selanjutnya, tentu kita semua tahu kalau Zuniza dan Joy Boy punya koneksi. Gajah ini pernah menyebut kata Joy Boy dan mengatakan bahwa Joy Boy sudah terlahir ke dunia. Dan tentu yang paling baru di Pulau Aegean, kita menemukan robot kuno yang sudah berhenti bergerak ratusan tahun yang lalu. Namun saat Luffy datang ke tempat tersebut, dia pun bangkit dan mengatakan permintaan maafnya kepada Joy Boy. Selain beberapa nama di atas, diketahui Joy Boy juga memiliki beberapa nakama lainnya yang menjadi sekutunya. Misalnya adalah klan Nefertari, klan Kozuki, dan juga klan para kaum raksasa. Yang menarik di sini adalah alat transportasi yang dimiliki oleh Joy Boy dan juga nakamanya di masa lalu. Bagaimana jika kapal Noah yang tenggelam dan ada di Pulau Manusia Ikan dianggap sebagai kapal dan alat transportasi yang dimiliki oleh Joy Boy di masa lalu? Namun kemudian Joy Boy memutuskan untuk memberikan kapal miliknya tersebut agar penduduk Manusia Ikan bisa pergi ke daratan. Namun sayangnya misi tersebut kemudian gagal yang dimana membuat Noah akhirnya tenggelam di Pulau Manusia Ikan. Nah, dari penjelasan di atas muncul sebuah spekulasi kemungkinan ada kemiripan antara kru Joy Boy dengan kru topi jerami saat ini. Yang pertama adalah Noah. Ini diduga dulunya milik dari kerajaan kuno yang dipimpin oleh Joy Boy di masa lalu untuk berpetualang. Inilah alat transportasi yang digunakan untuk Joy Boy di masa lalu, namun ia memutuskan untuk memberikan kapal miliknya kepada penduduk Manusia Ikan agar bisa pergi ke daratan dengan janjinya. Ini mirip sekali kan dengan Thousand Sunny yang memberikan tumpangan kepada kru bajak laut topi jerami dalam perjalanannya dengan janji membebaskan beberapa orang-orang dalam keterpurukan dari perjalanan mereka. Thousand Sunny juga dikaitkan dengan Pluton yang menjadi salah satu senjata dari Joy Boy. Mereka sama-sama memiliki persenjataan yang luar biasa.
Kemudian sosok Poseidon dianggap mirip sekali dengan Jinbe. Poseidon merupakan salah satu senjata kuno yang dimana Luffy sendiri memang menjadi rekannya saat ini. Namun dalam konteks ini, sang putri duyung dan juga Jinbe dianggap mirip karena sama-sama mengendalikan ikan dan mereka sama-sama dari Pulau Manusia Ikan. Mereka juga sama-sama menjadi perwakilan hubungan baik antara manusia dan juga manusia ikan. Selanjutnya adalah Zuniza yang dianggap mirip dengan Chopper. Sebenarnya Chopper sejak lama menjadi kru topi jerami yang underrated. Chopper seringkali dikesampingkan dan menjadi karakter yang tidak banyak terlibat di peristiwa apapun. Oda Sensei hanya menghadirkan Chopper ketika memang ada momen yang berkaitan dengan medis. Padahal yang kita ketahui potensi dari buah iblis Chopper sebenarnya sangat besar. Kita juga belum tahu bagaimana potensi dari buah iblis Hito Hitonomi milik Chopper yang rasanya sangat-sangat janggal, tidak memiliki kemampuan apa-apa selain bisa berkomunikasi dengan manusia. Jadi Chopper dengan potensi penuhnya bisa saja mewakili Zuniza di dalam kru dari Joy Boy. Selanjutnya ada Iron Giant yang dianggap mirip sekali dengan Franky. Tentu Iron Giant dan juga Franky sama-sama merupakan makhluk cyberkinetik. Keduanya juga sama-sama memiliki satu sumber energi tenaga atau sumber kekuatan yang menggerakkan keduanya. Jika Iron Giant sumber energinya adalah suara drum kebebasan dari Nika, maka sumber kekuatan dari Franky tidak lain adalah Cola. Kemudian Wano Kuni dianggap sebagai aliansi dari Joy Boy yang sangat jelas ada hubungannya dengan Roronoa Zoro yang disinyalir memiliki darah dari tanah tersebut. Kemudian ada Alabasta yang merupakan aliansi dari Joy Boy yang terkait dengan Nefertari Lily yang juga terhubung dengan Vivi yang menjadi bagian dari kru bajak laut topi jerami yang tentu berasal dari Alabasta. Jadi tidak lengkap rasanya jika kru dari Joy Boy di masa lalu tentu ada hubungan juga dengan Elbaf. Dan bisa jadi nakama Joy Boy salah satunya berasal dari ras raksasa ini. Namun apakah Joy Boy di sini sudah mewakili raksasa? Begitu juga dengan Luffy yang juga mewakili raksasa di dalam kelompoknya. Karena bisa mengubah dirinya menjadi seorang raksasa yang sangat besar. Ataukah akan ada orang yang bergabung lagi dengan kru bajak laut topi jerami di Pulau Elbaf? Mengingat Luffy masih memerlukan satu orang nakama lagi yang akan bergabung dengan kelompok bajak lautnya. Kita masih belum tahu banyak karakter-karakter raksasa yang akan muncul di Elbaf. Mungkin salah satunya akan menarik perhatian dari Luffy dan akan mengajaknya bergabung menjadi krunya. Yap, jadi mungkin itu saja sekilas tentang kemiripan dari kedua bajak laut ini, yang dimana Luffy sudah sangat jelas adalah reinkarnasi dari Joy Boy dengan memiliki persamaan kru dari mereka masing-masing. Mungkin dari kalian punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Mohon maaf juga ada analisa yang berlebihan ya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.